warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ngaji mudzakarah fikih pada pagi hari ini. Kita awali, kita buka majelis kita dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La Syekhna Zainal Taifah Abdullah Syamah Fadul Sahabat Rasulullah. La Syekh Zainal Al-Malibari Allah Muhammad Rahim. Allahumma afna bi fid darin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Terakhir kemarin kita membahas tentang asnaf atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Jadi dalam dalam ibadah harta atau dalam semuanya, dalam ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat, ada salat yang fardu, yang wajib, ada salat yang sunnah. Puasa juga demikian, ada puasa yang fardu, ada puasa yang sunnah. Begitu juga dengan zakat atau sedekah. Sedekah ada sedekah yang fardu, yaitu zakat itu bahasanya, ada sedekah yang sunnah. Maka ketentuannya pun berbeda. Kalau memang zakat itu fardu, maka tidak semua harta wajib disedekahi atau dizakati. Begitu juga nanti kadar yang diambil pun juga tertentu. Ada batasan-batasan tertentu. Yang diserahkan, golongan yang diserahkan juga tidak boleh sembarangan orang. Tetapi ada golongan-golongan tertentu yang menerima zakat fardu. Sebaliknya kalau sedekah sunnah, maka ini bebas. Mau dari mana saja itu bisa dikeluarkan. Kemudian jumlahnya berapa saja juga tidak terbatas. Juga bisa nggak terbatas. Bahkan bisa jadi sedekah sunnah, kalau orang yang mungkin senang sedekah, bahkan bisa lebih besar daripada jumlah zakat. Ya terserah, pokoknya terserah, tidak ada ketentuan berapapun. Nah, kemudian penerimanya juga sama. Penerimanya tidak harus orang-orang tertentu. Itu kalau sedekah sunnah. Jadi sedekah ini memang ibadah yang lebih berat daripada ibadah fisik. Buat manusia itu memang dia punya sifat alami pelit. Masing-masing semua punya sifat pelit. Tetapi ada orang yang melawan sifat pelitnya itu, ada yang mengikuti sifat pelitnya. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Firman Allah, wa may yuqa, siapa yang dijaga syuhha nafsihi, dari sifat pelitnya sendiri, faulaika humul muflihun, maka sungguh dia orang yang beruntung. Jadi masing-masing orang itu punya sifat pelit. Nah, cuman ada yang ngikut sama sifat pelitnya, ada yang dilawan sifat pelitnya. Jadi kalau ibadah fisik itu mudah. Ibadah fisik itu mudah. Ya sholat, baca Quran itu sangat mudah. Tetapi kalau ibadah dengan harta itu lebih besar, maksudnya lebih berat. Pahalanya juga demikian. Kalau ibadah fisik itu, maka itu pahalanya 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka kelipatannya dilipat gandakan sama Allah seberapa? 10 kali lipat. Kalau ibadah dengan fisik, sholat, maka karena kemurahan Allah, kasih sayangnya Allah, maka seperti 10 kali sholat. Baca Al-Quran, setiap huruf dapat 1 kebaikan, tapi dilipat gandakan sama Allah menjadi 10 kebaikan. Nah, tapi kalau sedekah itu ayatnya beda.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Siapa yang permisalan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang infak fi sabilillah, di jalan Allah, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan untuk agama lah, kemaslahatan agama. Kamathali habbatin, seperti biji, ambatat sab'a sanabil, yang biji ini dia nanti tumbuh menjadi punya 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji lagi. Ini padi, itulah padi, 1 biji. Nanti dia tumbuh, ada berapa tangkai, setiap tangkainya ada berapa biji lagi. Nah, di situ nanti ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 biji. Berarti berapa kali? 700. Nah, itu kalau infak harta. Karena memang begitu, manusia itu rata-rata punya sifat pelit dan ada yang mengikuti, ada yang melawan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ayat akhir ditutup wallahu yudha'if. Itu minimal 700 kali. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki semaunya Allah. Nah, itu minimal kalau infak fisabilillah itu 700 kali lipat. Maka kita belajar, latih diri kita untuk sering atau suka dengan infak. Itu yang biasanya kita baca di kitab Fadilah Sedekah tuh. Nah, itu rinciannya segitu banyak, panjangnya, tebal kitabnya itu Fadilah Sedekah, kitab Fadilah Sedekah. Sangat banyak sekali. Nah, sekarang tinggal kita ngamalkan saja. Oke, secara fikih apa saja hal-hal yang diperhatikan di dalam sedekah? Sedekah tatawwu'i, sedekah sunnah. Sedekah tatawwu' itu artinya sukarela. Tatawwu' itu artinya sukarela. Nggak ada tuntutan apa-apa. Kalau fardu itu kan karena memang dituntut sama Allah. Kalau nggak dikerjakan ya dosa. Tapi kalau tatawwu' itu sukarela. Nah, sukarela. Nggak ada tuntutan. Ada tuntutan tapi anjuran, sifatnya anjuran. Sunnatun muakkadatun, sedekah sukarela itu sunnah yang dikuatkan, yang dianjurkan sekali. Lil ayat, dalilnya banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Di antaranya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Man dzalladzi, barang siapa, yuqridullaha, yang menghutangi Allah, menghutangi Allah, qardan hasanah, dengan hutang yang baik. Fayudha'ifahu, maka nanti Allah akan melipat gandakan lahu, untuknya, ad'afan katsirah, dengan kelipatan yang banyak. Ya, untuk mudahnya memahami, bukan Allah butuh, ya, tetapi orang yang seperti orang menghutangi itulah. Kita kalau menghutangi itu kan berarti ada harapan uang itu akan kembali kepada kita, ya kan gitu. Nah, begitu juga orang sedekah itu begitu. Sedekah itu bukan wah hilang harta saya, enggak. Itu hutang, kita menghutangi, nanti akan kembali. Lah kalau menghutangi kepada Allah dengan bentuk sedekah itu dikembalikannya tidak sama. Kalau kita ini kan bikin aturan sendiri, yaitu riba. Kasih pinjam 100.000, nanti kembali 110.000. Nah, itu riba, tidak boleh. Tapi kalau kita sedekah 100.000, secara zahir nampaknya hilang, kita ngasih nggak kembali. Tetapi nanti Allah akan kembalikan di akhirat dengan kelipatan yang sangat banyak. Dan tidak harus di akhirat, kadang-kadang ya juga Allah berikan di dunia berkali-kali lipat. Walil ahadithi katsirah, dan juga dalilnya banyak sekali hadis-hadis asyahirati yang masyhur, yang terkenal fiha, terkait dengan sedekah. Minha, di antara hadis keutamaan sedekah, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Kullu mri'in, setiap orang, fi dhilli sadaqatihi, berada di bawah naungan sedekahnya,
hatta yufsala sehingga diputuskan bainan nasi di antara manusia. Kemarin cerita tentang mahsyar. Mahsyar matahari didekatkan sehingga semua kepanasan. Tapi orang yang ahli suka sedekah, dia berada di bawah bayang-bayang sedekahnya. Nah, itu berapa lama? Bukan 1 jam 2 jam, 50.000 tahun. Maka kalau sedekahnya sedikit ya bayangnya sedikit, paling cuma menutupi sebagiannya. Nah, atau mungkin sedekahnya tipis. Nah, panasnya masih terasa. Nah, tapi kalau besar sedekahnya, tebal, nah, maka semakin rindang, semakin menyejukkan. Itu sampai manusia diputuskan. Maksudnya mulai diputuskan, mulai dikasih keputusan oleh Allah. Pertama dicuekin sama Allah, didiam, dibiarin bingung. Kemudian selepas itu diputuskan Allah, ya ada sekarang dimulai hisab. Selama itu, maka setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya. Nah, itu sedekah itu hukumnya pertama sunnah. Sedekah tatawu ya, sedekah yang sukarela ini sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, dikukuhkan. Wa qad ya'ridu laha ma yuharrimuha. Tapi terkadang ada hal-hal yang menjadikan sedekah itu jadi haram. Sedekah sunnah tuh, tetapi ada yang menjadikan dia haram. Contohnya apa? Ka'an ya'lama, seperti contohnya dia tahu, yakin, au yadhunna, atau dia punya prasangka kuat, min akhidha, dari orang yang mengambil sedekahnya itu, annahu yasrifuha fi maksiatin, akan ditasarrufkan, akan dibelanjakan dalam hal maksiat. Kita yakin nih kalau sedekah sama dia ini pasti dibuat mabuk, maka itu jadi haram sedekahnya kepada dia. Atau kita punya prasangka kuat, nah ini orang ini sukanya judi nih, kalau saya kasih sedekah, nah, dia buat judi nih, nah, maka haram sedekah. Begitu. Itu salah satu contohnya. Waqad tajibu, dan terkadang juga hukumnya bisa jadi wajib. Fil jumlah tidak, secara umum, ya dah. Kan wajada muttarron, seperti dia menemui atau menjumpai orang yang muttar itu orang yang darurat, orang yang sudah kritis sekali dan nggak ada orang yang nolong selain kita. Nah, itu wajib kita kasih. Kita mampu, wa ma'hu, dan dia memiliki ma yut'imuhu, sesuatu yang bisa diberikan sebagai makanannya, fadilan an hajati, dan dia lebih dari hajatnya. Kita hajatnya udah cukup. Ada orang yang muttar, orang yang sudah sekarat atau mungkin sudah sangat butuh sekali. Nah, di situ cuma ada kita sendiri. Nah, itu jadi wajib, sedekah jadi wajib. Tapi bukan zakat, maksudnya wajib menolong gitu loh. Jadi sedekah itu hukum asalnya sunnah. Nah, tapi bisa jadi haram, bisa jadi wajib, tergantung kondisinya. Wa yukrahu tasadduqu bi radi, dan makruh sedekah dengan sesuatu yang jelek. Sedekah itu sesuatu yang bagus. Kalau sedekah yang jelek, maka itu makruh. Ya bagus saja, maksudnya boleh-boleh saja, tetapi yang lebih baik adalah yang terbaik. Laisa lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang hakiki hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Orang itu kadang-kadang, ya itu tadi, dari mulai sifat pelitnya tadi itu. Jadi kalau ada duit yang kenceng, yang baru, dengan duit yang agak lecek, nah, yang disedangin yang mana? Yang agak lecek, kan gitu. Dia kalau misalkan belajar merelakan yang terbaik, nah, karena tadi tuh kita perlu merasa bahwa kayak saya sedekah ini bukan jadi milik orang lain, tapi milik saya, karena saya menghutangi kepada Allah. Intinya makruh sedekah dengan sesuatu yang jelek. Al-muradu bihi, maksudnya ar-radi'u urfan, sesuatu yang jelek secara umum. Nah, ukuran jelek itu kan beda-beda tuh. Ukuran jelek bagi orang yang kaya raya, ya tuh, nah, baju sekali pakai itu udah jelek, nah, baru sekali pakai. Nah, tapi kalau orang yang biasa-biasa, orang yang standarnya menengah ke bawah, ya masih bagus sekali. Nah, mungkin orang yang kaya beli baju sekali pakai, buang. Menurut dia itu jelek. Nah, tapi kan jelek itu secara umum bagaimana?
Falaisa minhu, maka tidak termasuk sesuatu yang jelek, ma law tasaddaqa bil fulus. Contohnya orang yang sedekah dengan fulus. Fulus itu uang yang ya sedikit lah, tidak seberapa, mungkin 1.500. Wa thawbil khaliqi, dan baju yang sudah usang, baju yang sudah pernah terpakai lah, wa nahwihi. Orang yang sedekah dengan uang yang demikian ya 1.500, dia termasuk, maksudnya itu masih termasuk bagus lah, masih termasuk bagus. Atau juga sedekahnya sudah dengan baju yang sudah pernah terpakai, sudah agak usang, asalkan masih layak pakai, yaitu tidak termasuk di dalam kategori sedekah dengan barang yang jelek. Ya, tadi itu pokoknya jelek itu adalah tergantung, ya, lihat kondisinya bagaimana. Relatif lah, relatif. Baliam bagi, tetapi sepantasnya alla ya'nafa minat tasadduqi bil qalil, bahkan tidak meremehkan dengan sedekah yang sedikit. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah itu debu yang bukan debu yang di bawah, debu yang terbang. Kalau ada tembusan matahari itu kalau di rumah, itu ada debu yang terbang, itu namanya dzarrah. Bukan debu yang nempel di bawah-bawah ini, bukan. Itu masih berat. Debu yang terbang tuh kalau ada matahari kita lihat debu. Itu namanya dzarrah. Seberapa beratnya itu? Apa yang bisa ngukur beratnya itu? Tapi kan mesti punya berat. Wong udara aja punya berat. Nah, orang yang berbuat baik seberat dzarrah itu nanti akan dapat balasannya. Maknanya maksudnya jangan gara-gara jelek akhirnya kita tidak mau sedekah. Begitu. Maksudnya sedekah itu nggak perlu nunggu bagus sekali, tidak perlu nunggu kaya sekali. Tidak perlu nunggu kaya sekali. Pokoknya semampunya untuk sedekah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna, jangan kamu remehkan minal ma'rufi, kebaikan, syai'an, sedikit pun, syai'an, sesuatu apapun. Pokoknya namanya kebaikan jangan diremehkan. Walau antalqa, walaupun kamu menjumpai akhaka, saudaramu, biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri-seri. Kata Nabi, jangan kamu remehkan kebaikan sedikit pun. Pokoknya asal itu kebaikan jangan diremehkan. Walaupun kebaikan itu hanya berupa menjumpai saudara muslim dengan wajah yang berseri-seri. Merengut aja wajahnya. Jangan. Tapi berseri-seri. Kadang-kadang orang yang merengut, ngelihat kita senyum, mau ikut senyum juga dia. Hatinya juga jadi lega. Itu kebaikan yang bisa dia buat, maka jangan diremehkan. Karena juga kita nggak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah. Kadang-kadang kebaikan kita besar, infak, sekian juta, sekian miliar. Tapi dalam hati kita ada sombong, naudzubillah, malah itu nggak diterima. Tapi karena kita senyum sama anak yatim misalkan, ngasih 5.000, ikhlas betul. Bisa jadi itu yang diterima sama Allah. Tidak ada yang tahu. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan kebaikan apapun. Wa tasadduqu, sedekah bil ma'i, dengan air, afdalu, lebih utama, haitsu katsarul ihtiyaju ilaihi, ketika kebutuhan dengan air itu lebih umum. Karena memang air itu kan kebutuhan yang sangat mendesak, yang umum. Apalagi di tempat-tempat yang jarang air, maka sedekah air itu utama. Apalagi kita menggalikan sumur, sedekah sumur, masya Allah, itu selama airnya masih memancar dan dimanfaatkan, ngalir terus. Wa illa, kalau seandainya kondisinya itu air tidak terlalu dibutuhkan, misalkan kondisi di tempat-tempat yang sangat banyak air, kondisi di pegunungan, sumber-sumber air banyak, fat ta'amu afdal, maka ta'am atau makanan itu lebih utama. Allahu Akbar. Wa daf'uha fi Ramadan, memberikan sedekah di bulan Ramadan, la siyama fi asyatil awakhir, apalagi di 10 terakhir, afdalu, lebih utama, min daf'iha fi ghairihi, daripada bersedekah di selain Ramadan atau di selain 10 akhir Ramadan. Jadi di Ramadan itu
lebih utama lagi sedekah. Wa yata'akkadu, dan menjadi lebih utama, lebih kuat aidon juga daf'uha, menyerahkan sedekah fil ayyamil fadilah, pada hari-hari yang punya keutamaan tertentu. Ka asyri Dzulhijjah, seperti 10 hari Dzulhijjah. Mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, hari Lebaran itu, Idul Adha, itu sunnah sedekah banyak-banyak. Nah, itu diantara hari-hari yang punya keutamaan lebih. Wa ayyamil aid, hari-hari raya Idul Fitri, nah, itu sunnah banyak sedekah. Wa yaumil jum'ah, hari Jumat, juga sunnah banyak sedekah. Wa kadza, begitu juga fil amakin syarifah, di tempat-tempat yang mulia, kama kata wal Madinati, seperti Mekah dan Madinah. Jadi tadi amal itu bisa jadi nilainya berbeda, itu sebab amal itu sendiri pertama. Kemudian yang kedua bisa jadi sebab waktu. Yang ketiga bisa jadi sebab tempat. Nah, kalau misalkan itu bisa berkumpul jadi satu, nah, pas di Mekah, gitu, kemudian pas Ramadan, nah, 10 hari terakhir, hari Jumat lagi, Masya Allah, itu bisa lipat gandanya berkali-kali lipat. Sedekahnya pun banyak juga, apalagi cuma ada segitu, sedekahnya sedikit ya, sayang sekali. Wa fil ghazwi, dan juga di dalam peperangan, wal haji, dan ketika haji banyak sedekah. Wa indal umuril muhimmati, dan ketika dalam kondisi-kondisi penting, kal kusufi, seperti gerhana, ketika gerhana banyak sedekah. Wal maradi, dan ketika sakit, wasafari, dan ketika safar. Wala yufhamu min hadza, tidak bisa difahami, maksudnya jangan difahami dari keterangan tadi, annaman arada tatawwu bi sadaqah, bahwa orang yang pingin sukarela dengan sedekah, au birrin, atau kebaikan, fi Rajab, pada bulan Rajab, au Sya'ban, atau pada bulan Sya'ban, masalan contohnya, annal afdhala lahu ayyu akhirahu ila Ramadan, bahwa lebih utama untuk mengakhirkan sampai Ramadan. Maksudnya jangan berpikir, wah, Ramadan dah lewat nih, berarti saya sedekahnya nunggu tahun depan. Oh, jangan. Maksudnya setiap waktu sedekah itu baik, bagus. Nah, tapi waktu-waktu tertentu tadi itu, nah, bagaimana kita lebih menyemangati atau lebih banyak lagi sedekah. Atau misalkan sekarang hari Ahad, wah, hari yang sedekah sunnah sedekah Jumat, nunggu Jumat besok. Kan belum tahu Jumat besok masih hidup apa enggak. Ya langsung sedekah sekarang aja. Maksudnya jangan dipahami bahwa memang waktu-waktu tertentu sedekah itu lebih utama, tetapi jangan sampai menjadikan kita mengakhirkan untuk gara-gara kita nunggu waktu yang terbaik. Nah, memang setan tuh begitu nanti. Sudahlah, nanti nunggu Jumat aja. Ya, Jumat bagus. Ya, misalnya mumpung mau banyak duit, nah, nanti Jumat aja Jumat. Ternyata belum sampai Jumat sudah mati duluan. Nah, jadi sedekah. Nah, maksudnya tadi jangan difahami bahwa kalau punya keinginan untuk sedekah harus mengakhirkan sampai waktu-waktu tertentu. Wal afdal, yang lebih utama, ayyu'tiyaha sirron, untuk memberikan sedekah itu secara sirri, sembunyi-sembunyi. Ya, kalau sedekah itu bagusnya, kalau sedekah sunnah bagusnya sembunyi-sembunyi, jangan ada orang tahu. Aksa zakah, kebalikannya zakat. Kalau zakat harus atau lebih utama diumumkan, si fulan zakat segini, karena nanti kalau zakat sama seperti amalan-amalan fardu yang lain. Kalau sholat fardu bagusnya jamaah atau sendiri? Ya, jamaah, gitu. Jamaah. Karena nanti akibatnya kalau kita saya nanti takut riya, takut nggak ikhlas dan sebagaimana. Tetap saja nanti akan ada anggapan orang-orang, wah ini sebenarnya sholat nggak sih? Nggak pernah kelihatan sholat, kan gitu. Nah, padahal itu fardu. Begitu juga orang yang kaya yang dia berkewajiban untuk zakat. Kalau dia tidak diumumkan atau dia tidak menampakkan dia bayar zakat, maka nanti orang beranggapan, wah ini orang kaya tidak pernah zakat. Nah, zakat itu wajib, maka bagusnya terang-terangan untuk merangsang orang lain yang belum zakat untuk zakat juga, dan juga untuk menghilangkan anggapan bahwa dia
tidak menjalankan kewajiban. Nah, tapi kalau sedekah siri, kalau sedekah sunnah, bagusnya diam-diam. Nah, bagusnya diam-diam. Jangan ada orang tahu. Ai fa amma zakatu, adapun zakat fal afdalu lahu, maka yang lebih utama izharuha, menampakkan zakat. Wali yarahu ghairuhu, dan supaya orang lain melihat zakat. Faya mala amalahu, kemudian mengikuti amal untuk zakat juga. Wali alla yusa'adhannu bihi, dan supaya tidak ada suudzon kepada dia. Kalau zakat diam-diam, itu bukan tempatnya. Sholat fardu diam-diam, sembunyi-sembunyi di rumah, itu bukan tempatnya. Sholat fardu itu dia jamaah, biar nampak, oh saya menjalankan sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah malah bagus di rumah. Sholat sunnah itu bagus di rumah. Kecuali beberapa sholat sunnah yang memang disunnahkan untuk jamaah. Sholat id, sholat sunnahnya jamaah. Sholat tarawih bagusnya jamaah. Allahu Akbar. Kemudian wal afdal, dan lebih utama ayyuqaddima biha, lebih mendahulukan sedekah itu aqaribahu, kerabat-kerabatnya. Nah, sekarang tadi kan sudah apa yang disedekahi, jangan yang buruk. Kemudian waktu-waktu, tempat-tempat juga sudah. Sekarang orang yang menerima kita, siapa yang lebih utama? Ayyuqaddima biha aqaribahu. Yang pertama adalah kerabat. Al aqrab fal aqrab, yang paling dekat. Kemudian selanjutnya min maharimihi, dari mahram-mahramnya. Mahram itu yang punya hubungan darah dengan kita. Mahram itu yang haram dinikahi. Mahram itu apa? Yang haram dinikahi dengan sebab hubungan darah, ataupun pernikahan, ataupun persusuan. Itu mahram kita. Orang yang mahram dengan sebab hubungan darah, ya ibu, kemudian bibi ke samping ya, kemudian ibu nenek ke atas terus, kemudian ke samping ya bibi, saudara-saudaranya ayah atau saudara-saudaranya ibu. Begitu juga ke samping saudara-saudara kita, saudara kandung, kemudian keponakan-keponakan, kemudian selepas itu ke bawah anak, cucu, dan seterusnya. Kemudian yang mahram yang sebab pernikahan, itu mertua. Kita berbuat baik juga kepada mereka, mereka paling utama. Kalau kita punya kelebihan, kasih kepada mertua dulu, kalau memang mereka membutuhkan. Jadi yang paling utama mendapatkan sedekah itu pertama adalah justru keluarga kita, sebelum tetangga. Sawa'un talzamahu nafaqatuhu aula, baik yang dia wajib dia nafkahi atau tidak. Kan ada mahram-mahram yang wajib kita nafkahi. Misalkan contoh, kita punya adik, kemudian dia tidak mampu, atau mungkin dia tinggal serumah dengan kita, setiap hari makan dengan tanggungan kita, itu namanya kita wajib menafkahi dia. Kemudian kita mau sedekah, bagus sedekah kepada dia. Atau mungkin juga kepada istri, bagus sedekah kepada istri, senangkan istri. Tsumma zaujuh, pertama mahram, itu pertama kerabat-kerabat yang ada hubungan mahram. Kemudian tsumma zauj, kemudian selepas itu suami atau zaujah atau istri. Ya pokoknya suami istri. Tsumma ghairal mahram. Selepas itu, selepas suami istri, baru kemudian yang tidak ada hubungan mahram. Ka'auladil am, seperti anak-anaknya paman. Anaknya paman itu enggak mahram, sepupu ya. Wal khal, ataupun anak-anaknya bibi juga sama. Anak-anaknya paman dari ibu, anak-anaknya paman dari ayah, itu tidak mahram. Maka kalau itu derajatnya nomor 3. Yang pertama yang punya hubungan mahram, yang kedua hubungan suami istri, yang ketiga yang bukan mahram. Kemudian tsummal mahram min ar-radha, kemudian selepas itu mahram yang ada hubungan persusuan, tsumma minal musaharah, kemudian selepas itu mahram yang dari pernikahan. Tsumma ba'dal aqarib, kemudian selepas kerabat, al-afdal, yang lebih utama ayyadfaha ila jarihi, menyerahkan sedekah itu kepada tetangga. Al-aqrab fal aqrab, yang lebih dekat, kemudian selepas itu selanjutnya. Kita punya tetangga sebelah kanan 5 rumah misalkan, maka yang paling utama, yang paling dekat, yang nempel rumahnya dengan kita, karena dia sering nyium bau masakan kita, atau mungkin sering dengar ributnya kita di rumah, misalkan begitu. Ya paling sering dapat apa-apa melalui kita.
Maka itu kita paling utama memberikan kepada tetangga yang paling dekat. Lau ta'aradu haqqul qaraba wa haqqul jiwar. Kalau misalkan bertentangan, lalu mana yang lebih utama? Saya punya tetangga dan saya juga punya kerabat, tapi kerabatnya tinggalnya agak jauh. Gimana? Nah, bagaimana ini? Yang lebih kasih ke tetangga atau lebih kasih ke kerabat? Fal afdal, maka lebih utama taqdimu qaribihi, mendahulukan kerabatnya ala jarihil ajnabi daripada tetangganya yang bukan kerabat. Itu saking pentingnya jaga hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan, hubungan keluarga itu sangat penting sekali. Nah, selepas keluarga atau kerabat sudah diberikan sedekah, nah, baru kalau masih ada lebih lagi, baru kepada tetangga. Ya, kita atur lah, maksudnya bukan berarti begitu terus mementingkan tetangga, mementingkan kerabat, terus tetangga nggak pernah dapat. Nah, ya tetangga sesekali juga dapat diberikan. Wa qala fil majmu', di dalam kitab majmu' disebutkan wa yustahabbu, disunnahkan ay yakhussa biha sulaha, mengkhususkan sedekah kepada orang-orang soleh, wa ahlal khair, dan orang-orang ahli kebaikan. Kepada orang soleh itu lebih utama. Kalau tasaddaqa ala fasik, seandainya orang sedekah kepada orang fasik, orang yang kurang baik lah, au ala kafir, atau kepada orang kafir, apakah dapat pahala juga? Min Yahudi au Nasrani, berupa orang Yahudi atau Nasrani, kita sedekah kepada mereka, jaza, maka boleh dan dapat sedekah. Wa kana lahu ajrun fil jumlah, dan dia juga dapat pahala juga. Wala yusannu, dan tidak disunnahkan atasadduq bima yahtaju ilaihi. Tidak disunnahkan sedekah dengan sesuatu yang kita perlu, kita butuh. Ini kita punya air minum, kita butuh nih dengan air minum. Nah, tapi kemudian kita sedekah, itu nggak disunnahkan. Kalau kita sendiri butuh. Kalau kita sendiri dalam kondisi butuh, tidak disunnahkan untuk sedekah. Bal yahrum, bahkan jadi haram in ihtaja, kalau dia memang butuh, bima yatasaddaqu bihi limu'nati man talzamuhu nafaqatuhu yaumahu wa lailatahu. Bahkan bisa jadi haram kalau itu merupakan kita butuhnya itu untuk menafkahi orang-orang yang wajib kita nafkahi. Kita wajib menafkahi istri misalkan. Nah, kemudian kita butuh barang ini untuk nafkahi istri. Nafkahi istri kan wajib. Kalau kita sedekah dengan itu, maka jadi haram. Jadi haram. Aulina faqati nafsihi, atau untuk menafkahi dirinya sendiri. Walam yasbir, dan dia tidak sabar, alal idhaqati, dengan kepenatan, dengan kesempitan. Dia sendiri nggak sabar dengan kemiskinan, gitu. Dia sendiri nggak sabar dengan kesempitan hidupnya, kemudian dia sedekah. Akhirnya yang ada apa? Dia ngeluh, sedekah tapi ngeluh. Nah, itu tidak bagus. Auli qadha'i dain, atau untuk bayar hutang, dia butuh ini, dia punya duit. Nah, tapi untuk bayar hutang, kemudian dia sedekah, itu justru jadi haram. Allahu akbar. Li'annahu, karena itu semua tadi, nafkah, kemudian hutang, hakun wajib, adalah sesuatu yang wajib. Falam yajuz tarkuhu, maka nggak boleh meninggalkan yang wajib, li sunnatin, untuk mengerjakan yang sunnah. Itu hal yang wajib perlu diperhatikan dalam sedekah. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan sedekah ataupun yang lain? Apa bedanya sedekah dengan infak? Gimana? Apa perbedaan sedekah dengan infak? Kalau sedekah itu lebih umum. Kalau infak itu lebih khusus. Maksudnya khusus, kalau infak itu perbedaan istilah saja. Kalau infak itu istilah untuk orang yang beribadah dengan hartanya. Tapi kalau sedekah, kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan-kebaikan itu bisa jadi sedekah. Termasuk kayak tadi itu. Termasuk senyum di hadapan saudaramu, itu sedekah.
Tapi apakah dikatakan infak? Ya enggak. Infak senyum enggak, bukan. Tapi kalau infak tuh dia lebih kepada materi, ngasih makanan, ngasih uang, ngasih semen, itu namanya infak. Tapi kalau sedekah itu semua kebaikan, lebih umum, itu apa ya, lebih umum, termasuk kayak nyingkirkan duri dari jalan, itu termasuk sedekah. Zikir termasuk sedekah juga. Ya, kalau sedekah dan infak itu perbedaan khusus dengan umum saja. Wallahu a'lam. Semoga Allah fahamkan kita, Allah beri taufik untuk mengamalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.